Linux Iceberg. Kali ini kita bakal ngebahas tingkatan pengguna Linux, dari newbie yang baru nyemplung, lanjut ke yang udah pro, hingga yang akhirnya malah benci Linux dan balik lagi ke Windows. Jadi, ada beberapa tipe user Linux yang sering banget kita temui di lingkup keseharian kita. Well, at least di lingkup kita selaku pengguna Linux. Yang pertama, si newbie. Tipe ini adalah tipe orang yang baru pertama kali dengar Linux, terus langsung nyoba install Ubuntu karena katanya lebih powerful. Pas pertama kali install udah bangga, terus panik karena nggak ada exe buat install aplikasi. Yang kedua, si hacker. Tipe ini adalah tipe orang yang pakai Linux cuma buatan kelihatan keren aja. Booting pertama kali langsung pasang kali Linux, buka terminal, ketik sudo apt get update, terus ngerasa udah jadi pro. Yang ketiga, si distro hopper. Ini tipe yang nggak bisa diem, tiap minggu ganti distro, nyari yang paling cocok padahal nggak ada yang cocok karena dia sendiri nggak siap pada satu distro. Yang keempat, si minimalis. Biasanya tipe ini gunain Arch atau Gentoo. Desktop environment-nya kosong kayak kuburan, semuanya diatur via terminal, browser pakai Linux, musik pakai MD player, bahkan nyolok flashdisk pun harus manual mount dulu. Yang kelima, si fanatik RMS. Nggak pakai driver proprietary, nggak mau pakai software yang bukan FOSS, bahkan nggak mau nonton YouTube karena terlalu kapitalis, hidupnya penuh film dan idealisme Richard Stallman. Yang keenam, si pemakai biasa. Udah nyaman di Linux, nggak terlalu fanatik, cukup install Ubuntu atau Mint terus jalanin kerjaan dan nggak ambil pusing. Sekarang kita masuk ke tingkatan pengguna Linux, dari newbie sampai yang akhirnya jadi anti Linux. Level 1, si newbie. Tipe user yang baru pertama kali install Linux dan terminal masih menjadi hal yang horor. Bisa komen sudo apt update aja udah kayak mantra sihir. Tanya di forum, jawabannya malah read the fucking manual atau RTFM. Kaget karena nggak bisa install Microsoft Office, akhirnya nyari alternatif kayak LibreOffice, tapi tetap aja ngerasa beda. Level 2, mulai mengerti tapi masih setengah-setengah. Udah bisa install aplikasi lewat sudo apt install, mulai paham package manager, coba ganti-ganti desktop environment, dan baru sadar kalau Linux bisa dikustomisasi habis. Masih dual boot sama Windows karena buat jaga-jaga kalau butuh main game. Level 3, power user. Udah nyaman di Linux dan hampir semua kerjaan bisa jalan. Tahu bedanya Debian, Arch, Fedora, bahkan mulai ngutik-ngutik config system. Terminal bukan menjadi musuh lagi, udah mulai pakai shell script buat automation. Mulai paham jokes, I use Arch by the way, dan merasa relate. Level 4, the true Linux master. Bisa compile kernel sendiri, semua aplikasi dijalankan lewat command line, bisa tiling window manager kayak i3 atau Awesome WM, bisa install Arch, Gentoo, Linux from scratch tanpa tutorial, dan punya pendapat kuat soal sistem MD versus init. Level 5, the Linux hater. Udah ngalamin semua masalah aneh di Linux, dari dependensi sampai kernel dan panik nggak jelas. Capek troubleshooting dan baca forum yang jawabannya selalu nggak jelas. Akhirnya balik lagi ke Windows atau macOS dan sambil bilang Linux itu bagus tapi buat server aja. Nah, kalau kalian pikir siklus pengguna Linux cuma sampai itu aja, di sini kita juga akan membahas siklus pengguna Linux. Yang pertama, ketertarikan awal. Dari lihat YouTube, baca Reddit, lihat Unix Core, sampai tertarik sama kebebasan Linux. Yang kedua, eksperimen. Nyoba install, utak-atik desktop, dan mulai paham komen-komen dasar. Yang ketiga, puncak keahlian, di mana mereka udah nyaman, bahkan jadi evangelis ngajakin orang-orang lain pakai Linux. Yang keempat, kelelahan. Mulai capek karena troubleshooting dan masalah-masalah sepele yang mulai muncul nggak jelas. Dan yang kelima, kembali lagi ke Windows. Kembali ke jalan yang buntu dan tertutup. Well, selamat, data Anda telah diretas sama Om Bill Gates. Jadi, kalian sekarang ada di level mana? Masih newbie, udah pro, atau malah jadi mantan pengguna Linux yang nyerah? Komentar di bawah ya, jangan lupa like, share, dan subscribe biar makin semangat lagi bikin konten kayak gini lagi. Stay open source and bye.